Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Toharo 2 yang mana akan membahas materi tentang pengertian rukun dan sunnah wudhu yang akan dijelaskan oleh Saudari Dedek Krisdayanti Nasution. Materi kedua, hal-hal yang membatalkan wudhu yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Apahmi. Materi ketiga, pengertian dan hal-hal yang mewajibkan mandi yang akan dijelaskan oleh Saudari Dila Khairunisa. Materi terakhir yaitu hal-hal disunatkan mandi yang akan dijelaskan oleh Saudari Febriyanti Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Krisdayanti Nasution. Di sini saya akan membahas materi mengenai pengertian rukun dan sunnah wudhu. Yang pertama kita akan membahas pengertian wudhu menurut bahasa dan istilah. Adapun menurut bahasa, wudhu adalah bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, syariat Islam adalah membersihkan seluruh anggota badan dengan air yang suci dan mensucikan sesuai dengan syarat dan rukun, bertujuan untuk menghilangkan hadas. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wudu adalah suatu praktek ibadah bagi seorang muslim yang melaksanakan ibadah sholat. Sehingga apabila seseorang hendak melaksanakan sholat, baik itu sholat yang diwajibkan ataupun yang disunahkan, maka harus diawali dengan berwudu. Ringkasnya, wudu dengan sholat adalah satu paket. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat di antara kamu. Jika ia berhadas, maka ia akan mengambil air wudhu terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Lalu kita masuk ke pengertian rukun wudhu. Nah, di sini rukun wudhu menurut bahasa berasal dari bahasa ruknun dan jamaknya yaitu arkan yang berarti asas atau dasar. Nah, sedangkan menurut istilah ialah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun kegiatan ibadah, dan apabila tidak dipenuhi maka ibadah atau pekerjaan itu menjadi tidak sah. Nah, untuk rukun-rukun wudhu yang pertama yaitu niat di dalam hati. Yang kedua, membasuh wajah atau termasuk berkumur-kumur dan istinsya. Yang ketiga, mencuci kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala atau termasuk kedua telinga. Yang kelima, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah berurutan ataupun tertib. Nah, untuk pengertian yang terakhir yaitu tentang pengertian sunnah wudhu. Di sini pengertian sunnah wudhu adalah amalan-amalan yang menyempurnakan pahala wudhu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jika hal atau amalan-amalan tersebut ditinggalkan, maka wudhunya tetap sah, tidak perlu diulangi kembali. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Membatalkan wudhu. Ada empat hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama ialah apabila keluar sesuatu dari salah satu kemaluan. Contohnya misalnya itu buang angin atau biasa disebut itu kentut. Dan yang kedua, hilang akal seperti tidur atau mabuk dan lain-lain, kecuali tidur dalam keadaan duduk rapat bagian punggung dan pantatnya dengan tempat duduknya, sehingga yakin tidak keluar angin sewaktu tidur tersebut. Dan yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrimnya baginya, dan tidak ada penghalang antara dua kulit tersebut, seperti misalnya kain atau mungkin mahram, orang yang haram dinikahi seperti saudara kandung. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan orang lain atau dirinya sendiri, atau menyentuh tempat pelipis dubur atau kerucut sekeliling dengan telapak tangan atau telapak jarinya. Baiklah, selanjutnya